Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda. Terkhusus untuk kelas 11 IPA ataupun IPS. Di sini mungkin masih banyak di antara Ananda yang belum mengenal saya lebih dekat lagi, karena kemarin di waktu kelas 10 saya hanya masuk di kelas 10 IPS 3 di kelas anak dari Bapak Rangga Sunaria. Hari ini saya itu mengajar di kelas 11 dan 12. 11 kelas 11-nya yakni kelas 11 IPS, dan kelas 12-nya IPA dan IPS. Jadi di sini jurusan saya sebagai guru pendidikan agama Islam sesuai dengan disiplin ilmu saya. Nah, kalau di kelas 10 kemarin saya mengajar sejarah, karena jam sejarah itu kosong, maka saya masuk di sejarah pada waktu itu. Dan hari ini juga mengajar sejarah Indonesia. Oke, sedikit kita bahas materi yang kemarin sudah saya suruh Ananda untuk mempelajari sendiri terlebih dahulu, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman artinya percaya, ya. Setiap manusia yang hidup di bumi ini memiliki kepercayaan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun bagi mereka yang bukan mempercayai Allah, mereka juga mempercayai benda-benda lain. Kalau dulu nenek moyang kita mempercayai pohon besar, ya. Ada pohon besar, dia berpikir itu adalah Tuhan. Ada matahari, dia dulu berpikir kalau itu adalah Tuhan, ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara pikir orang-orang dulu, kenapa batang kayu besar juga disebutnya sebagai Tuhan, kenapa matahari mereka juga sebut sebagai Tuhan. Itu semua kita tidak pernah tahu, karena begitulah cara orang dulu mempertuhankan sesuatu, karena manusia itu tidak luput dari mempertuhankan sesuatu, ya. Dia mengakui adanya sang pencipta, tapi dia tidak tahu cara menyembah, bersujud kepadanya. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah itu sangat banyak sekali, ya. Kita sebagai umat Islam itu percaya kepada kitab suci kita, yakni Al-Quran, di mana di dalam kitab suci Al-Quran itu semua lini kehidupan manusia, dari dia mulai lahir di atas bumi ini sampai dia meninggal dunia, semuanya sudah ada buku petunjuk, ya. Al-Quran itu adalah buku petunjuk kita sebagai manusia. Maka dari itu, kalau kita tidak tahu kenapa semua ini terjadi, kenapa saya ini bisa seperti ini, kenapa saya ini kok seperti ini, itu semua ada di dalam buku petunjuk. Maka kalau Ananda ingin menguasai dunia ini, menguasai kehidupan ini, bacalah buku petunjuknya, yakni Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan melalui Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulunya ditulis di pokok-pokok kurma, ditulis di kulit-kulit domba atau kulit onta dahulunya, yang hari ini kita semuanya sudah memiliki kitab suci Al-Quran di rumah kita. Semoga kita senantiasa membacanya setiap hari, minimal setelah sholat maghrib, ya. Alhamdulillah di sekolah kita hal itu sudah kita lakukan setiap pagi, minimal 15 sampai 20 menit kita sudah membaca Al-Quran. Semoga
eh, berakhirnya COVID ini nanti kita semua bisa kembali sekolah dengan baik, dengan tidak harus menggunakan pembelajaran online seperti ini. Saya yakin tidak semua Ananda memiliki kuota, tetapi kemarin sudah ada pendataan dari pemerintah. Ananda diminta nomor HP-nya, nanti akan diisi kuota yang akan diberikan oleh pemerintah. Semoga Ananda menggunakan kuota itu untuk kebaikan. Amin. Meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya. Dan setiap kitab itu ada nabi yang membawanya. Nabi kita Muhammad SAW tidaklah mudah dalam membawa kitab suci tersebut, ya. Tidaklah mudah. Beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Tetapi di saat beliau diberikan amanah untuk membawakan Al-Quran tersebut, tidak sedikit orang yang marah kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena banyak dari mereka yang mengatakan Muhammad gila, kata mereka. Padahal luar biasa. Saya yakin kalau kita sebagai manusia biasa tidak akan sanggup mengemban tugas yang Allah berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ananda kalau punya teman, sahabat, kalau dia selalu menasihati kalian tentang kebaikan, dia lihat kita dalam sebuah kesalahan, lalu dia tegur. Contoh, kita mencuri gorengan di kantin. Lalu apa kata kawan kita? Janganlah diambil gorengan itu di kantin, karena kita akan mempertanggungjawabkan semua itu. Maka itulah kawan yang terbaik. Dia lihat kita senang di saat kita melakukan kejahatan. Wah, kamu dapat berapa tadi hasil curian gorengannya? Saya dapat 2, besok saya ikut ya. Nah, ini kawan yang paling tak bisa kita contoh, tak bisa kita bawa. Kawan yang baik adalah orang yang menasihati kita. Dia nasihati kita dalam keadaan kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau dia membiarkan kita dalam kesalahan itu bukanlah kawan yang baik, ya. Maka saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu cerminan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mempelajari Al-Qur'an, bahwa Al-Quran sudah mengajarkan kita tentang kebaikan. Tak ada satu kitab pun yang mengajarkan keburukan. Dari sekian banyak kitab yang sudah Allah turunkan di atas muka bumi ini, tidak ada satu pun, ya, kitab itu mengajarkan keburukan. Apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Maknanya kita meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Sholat 5 waktu kita wajib menunaikan, tidak ada toleransi, wajib kita untuk menunaikan. Zakat, ya, banyak orang yang dia mengakui dirinya miskin. Dia mengakui dirinya miskin, padahal dia mampu beli kendaraan, walaupun itu kredit, dia mampu membelinya, ya. Tapi di saat zakat, Allah minta sekali setahun 2,5%, ya, berapalah 2,5% dari beras yang kita makan. Berapa banyak orang hari ini tidak mau dan tidak ingin membayarnya. Ingat, kalau kita tidak mengeluarkan, Allah sendiri yang minta itu kepada kita. Mungkin saja kaki kita ini sakit, ya, mungkin saja tangan kita ini sakit, lalu kita berobat, lebih banyak habisnya daripada
zakat yang 2,5% tadi. Ya, Ananda perhatikan hal ini, karena saya sudah sering melihat di dalam kehidupan ini banyak orang yang dia suka menipu, tetapi Allah di atas sana dia tidak akan bisa menipunya. Sholat, zakat, puasa, laksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Puasa-puasa sunatnya juga kalau kita sudah mampu, ya. Belajarlah untuk menahan diri. Puasa 30 hari, usahakan tidak ada yang bolong, karena kita akan merasa rugi. Kita menghapus dosa sekali setahun, Allah berikan jatah 1 bulan penuh untuk menghapus dosa, ya, seperti HP diformat ulang, dikosongkan memorinya, sehingga kita di hari Idul Fitri kembali suci. Naik haji bagi yang mampu. Kalau kita belum mampu, niatkan di dalam hati. Apalagi hari ini saya dengar naik haji itu bisa kita menyicilnya terlebih dahulu. Banyak orang yang kalau kita lihat sepertinya dia tidak mampu untuk naik haji, tetapi karena dia belajar untuk menyicilnya, sehingga Allah berikan kemudahan harta, kelapangan rezeki, kesehatan badan, Allah berikan dia kesempatan untuk naik haji. Ya, Ananda nanti kalau sudah memiliki penghasilan sendiri, cobalah Ananda praktekkan ilmu yang Bapak berikan ini. Menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Perilaku kita di dalam kehidupan dengan berimannya kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak mengatakan bahwa kitab yang ada di muka bumi ini hanyalah Al-Quran, tetapi ada Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran, ya. Jadi kitab itu banyak sekali, dan yang terakhir adalah Al-Quran, pelengkap dari seluruh kitab yang sudah Allah tuliskan. Jadi di dalam Al-Quran itu tertulis Injil, di dalam Al-Quran itu juga membahas Zabur, di dalam Al-Quran juga membahas Taurat. Jadi Al-Quran tidaklah kitab yang egois yang hanya ingin berdiri sendiri, tetapi Al-Quran mencakup seluruhnya. Di dalam Al-Quran diajarkan kita tentang bertata krama dengan lawan jenis, dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua daripada kita. Etika kita dalam kehidupan, tata krama kita dalam kehidupan, itu Al-Quran jaga, ya. Yang paling bisa kita pahami, Al-Quran mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Subuh kita sudah diminta untuk melaksanakan sholat, ya. Subuh jam 5 atau jam 5 kurang 10 itu azan subuh sudah berkumandang. Coba perhatikan Ananda, kalau kita tidak bangun subuh, bangun jam 9 atau jam 10, semua badan ini sakit rasanya. Tidak ada enaknya tidur kita, walaupun sudah berjam-jam tidur kita, tapi tidak bangun pagi. Cobalah, ya. Maka jangan pernah berpikir Al-Quran itu mempersulit kita, tetapi Al-Quran itu akan mendatangkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita. Pagi kita sudah diajarkan untuk bangun pagi, disiplin waktu. Malam Isya jam 7.25 atau 27 azan Isya pun berkumandang. Setelah sholat Isya, Nabi mengajarkan kita tidak ada lagi urusan, tidak ada lagi keperluan, tidak ada lagi kepentingan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidur, ya. Begitu Nabi mengajarkan kita, agar kita bisa bangun jam 3 nanti untuk melaksanakan sholat tahajud. Di tahajud mintalah Ananda apapun yang kalian inginkan. Kemarin ada Ananda kita yang ingin masuk TNI, yang ingin masuk polisi, saya ajarkan laksanakan sholat malam. Mintalah pada sholat malam itu, karena kalau seperti kita bermain game online, jaringannya jam 3 subuh itu sangat kencang sekali, pintu langit Allah bukakan, Allah langsung menerima doa-doa orang yang
melaksanakan tahajud. Maka anandaku, laksanakanlah kewajiban-kewajiban yang telah diajarkan oleh kitab suci Al-Quran. Mungkin ini dulu untuk pertemuan kali ini yang perlu kita bahas. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan materi kita. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu tentu dari Bapak sendiri sebagai manusia biasa. Kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kelebihan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.